Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salawat salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab muraqabah. Muraqabah adalah pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita masuk hadis kedua di dalam bab muraqabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar, yaitu sahabat Jundub bin Junadah, dan juga diriwayatkan dari sahabat Abi Abdurrahman, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqi, takutlah kamu, Allah, kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, di mana saja kalian berada, baik di saat sendirian maupun di saat bersama orang lain dalam keramaian. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah, iringilah perbuatan jahat itu dengan kebaikan, agar supaya kebaikan itu menghapus kejahatan yang pernah dilakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan sesama manusia, bergaullah dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Rawahut Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyebut hadis ini kualitasnya adalah hadis hasan. Ya, hadis hasan itu maknanya baik. Di dalam kajian ilmu hadis, hadis hasan itu hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan perawi yang adil dan dhabit, tetapi kedhabitan perawi itu tidak seperti di dalam syarat hadis sahih. Kemudian hadis itu tidak ada illatnya dan tidak ada syadnya, ya. Jadi hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil.
Para jamaah rahimakumullah, ada 3 pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada 2 orang sahabatnya, yaitu sahabat Abi Dzar yang nama aslinya adalah sahabat Jundub bin Junadah, lalu juga kepada sahabat Abi Abdurrahman yang nama aslinya adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Meskipun pesan ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada 2 orang sahabatnya, tetapi pesan ini berlaku umum untuk kita semuanya. Artinya kita juga mendapatkan pesan wasiat dari Rasulullah, sebagaimana juga sahabat Abu Dzar dan sahabat Mu'adz bin Jabal mendapatkan wasiat atau perintah ini, pesan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, sekilas tentang sahabat Abi Dzar, ya. Sahabat Abi Dzar ini termasuk sahabat senior, ya, sahabat senior dan sahabat yang dikenal sebagai sahabat yang dalam soal perilaku kesehariannya itu sangat sederhana, ya. Jadi beliau menjadi teladan bagi sahabat-sahabat lainnya dalam soal kesederhanaan, termasuk perilaku-perilaku tasawuf itu sebagian dialamatkan kepada sahabat Abi Dzar yang dikenal dengan kesederhanaannya itu. Kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini sahabat yang dikenal sebagai sahabat yang paling alim, paling paham, paling mengerti tentang urusan halal dan haram. Jadi kata Rasulullah, sahabatku, umatku yang paling alim dalam soal urusan halal dan haram adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Jadi pengetahuannya tentang halal dan haram itu sangat detail. Dan sahabat Mu'adz bin Jabal ini adalah sahabat Rasulullah yang pernah diangkat oleh Rasulullah sebagai gubernur di Yaman, ya. Jadi gubernur Yaman pada waktu Rasulullah menjadi pemimpin di Madinah itu adalah sahabat Mu'adz bin Jabal, ya, yang diangkat oleh Rasulullah sendiri sebagai gubernur Yaman. Para jamaah rahimakumullah, hadis ini di dalamnya terdapat 3 pesan dari Rasulullah. Yang pertama tentang takwa kepada Allah. Takwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan secara konsisten. Ya, konsisten itu artinya ya selalu berusaha untuk melaksanakan perintah Allah semampunya, dan selalu berusaha untuk meninggalkan larangan Allah juga semampunya. Kalau tuntutannya itu haqqa tuqatih, kan di dalam Al-Qur'an itu surat Ali Imran ayat 101, ya, itu kan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Itu sahabat itu merasa berat dengan perintah sebenar-benar takwa itu, ya, karena bagaimanapun manusia itu punya keterbatasan, punya kekurangan dan terkadang melakukan kekhilafan atau kesalahan. Maka lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang lain yang memerintahkan kepada orang-orang yang beriman itu untuk fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya, jadi jangan lalu kita memaksakan diri di luar kemampuan demi untuk memenuhi haqqa tuqatihi itu, ya. Padahal kita ini juga secara fisik memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan, ya. Nah, takwa kepada Allah ini, Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati, berdasarkan petunjuk Rasulullah dalam hadis ini, itu harus diimplementasikan
dalam segala situasi dan kondisi karena semampu kita. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Berarti di rumah ya takwa, di luar rumah juga takwa, sendirian takwa, bersama orang lain juga takwa. Itu namanya konsisten. Karena orang yang tidak konsisten melaksanakan perintah Allah, juga tidak konsisten meninggalkan larangan Allah, itu tidak bisa disebut sebagai orang yang bertakwa. Ya mohon maaf, misalnya kalau pas di rumah dia malas beribadah, tapi kalau di luar rumah dilihat oleh orang lain ibadahnya tekun, itu tidak konsisten. Ya, padahal di rumah harusnya beribadah, di luar rumah juga harusnya ibadah. Contoh lagi, misalnya kalau di rumah, termasuk di masjid, ini kita melaksanakan sholat secara sempurna, itmam. Ya, jadi kalau isya ya kita kerjakan 4 rakaat. Tapi kalau saat bepergian, itu karena kita musafir, kita mendapatkan rukhsah, keringanan dari Allah untuk menjamak dan mengqashar sholat. Maka sholat isya yang asalnya 4 rakaat itu kita kerjakan menjadi 2 rakaat karena qashar. Ya, ini juga konsisten. Konsisten meskipun jumlah rakaatnya menjadi berkurang karena kita kerjakan secara qashar. Yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini konsisten namanya. Tapi kalau ada orang bepergian kemudian dia meninggalkan sholat, ya padahal ada rukhsah dari Allah jamak dan qashar, maka berarti orang itu tidak konsisten, ya, tidak konsisten melaksanakan perintah Allah. Padahal perintah Allah seperti sholat ini kan dilaksanakan dimanapun ya kita berada, selama hayat masih dikandung badan, ya selama masih ada kesadaran akal pikiran kita, maka selama itu pula sholat itu wajib kita kerjakan. Jadi mohon maaf para jamaah, jangan karena merasa ndak apal niate sholat jamak qashar terus gak gelem ngelakoni sholat. Ya, kadang saya masih menemukan jamaah yang ikut ziarah itu, ikut ziarah Wali Songo atau apa itu kan. Kadang mereka juga ya mohon maaf mungkin tidak tekun sholatnya keseharian di rumah, tapi karena ada kegiatan ziarah terus mereka ikut, seneng gitu loh. Jadi kalau apa yang ada refreshingnya itu, ada ngelencernya itu seneng. Cuman kadang ketika diajak sholat itu kita ingatkan, mari kita sholat. Enggak Ustaz, enggak sholat. Kenapa? Enggak hafal niate loh itu karena sepele banget ya. Padahal niat itu kan tidak harus dilafadzkan, yang penting kan di dalam hati saat kita takbiratul ihram. Ya. Kalau misalnya sudah diingatkan begitu, kok sih tetap gak gelem sholat, bagaimana? Ya sudah, paling tidak kita kan sudah gugur kewajiban kita sebagai sesama muslim mengingatkan saudara kita yang abai dengan sholatnya itu. Ya, tapi jangan dimusuhi orang yang seperti itu. Ya, terus gak disopo, gak diwawu, itu jangan. Ya, itu masih untung orang seperti itu. Jadi dia ikut ziarah, tapi gak gelem sholat. Itu sih untung Pak. Daripada wis gak sholat, ya gak melok ziarah. Karena masih ikut ziarah itu artinya kan dia masih bergaul dengan orang-orang yang baik. Ya, artinya dalam konteks kehidupan bermasyarakatnya hubungan kita tetap baik. Tapi urusan pribadinya dengan Allah kita sudah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya, soal akibatnya itu lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, jadi amalnya itu menjadi urusan masing-masing. Nah, para jamaah rahimakumullah, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya untuk bertakwa kepada Allah di mana saja berada, ini agar supaya umatnya Rasulullah itu tidak terjebak dan tidak terjangkiti sifatnya orang-orang munafik.
Orang munafik itu orang yang tidak konsisten. Ya, perintah dikerjakan tapi larangan juga dilanggar. Itu namanya tidak konsisten. Misalnya begini, sholat ya dilakoni tapi mendem ya dilakoni. Ya. Jadi perintah dikerjakan, larangan dilanggar. Ya, itu tidak konsisten. Meskipun di dalam terminologi yang lain itu tidak disebut munafik, tapi disebut fasik. Ya, fasik itu adalah orang yang dia mungkin pada satu sisi melaksanakan perintah Allah, tapi pada sisi yang lain melanggar larangan Allah. Tetapi sikap-sikap inkonsistensi itu lekat hubungannya dengan orang-orang munafik. Orang munafik itu orang yang paling tidak bisa dipegang. Ucapannya tidak bisa dipegang, perilakunya tidak bisa dipercaya, ya, sehingga kita oleh Rasulullah diberi pesan bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Ya, termasuk Rasulullah menyebut misalnya yang membedakan mukmin dengan munafik itu adalah pada sholat isya dan sholat subuh. Orang munafik itu mereka berat mengerjakan sholat isya. Nek sholat maghrib mau banyak, ya, makanya di mana-mana masjid musola nek maghrib mesti rame, ya paling enggak ya sholatin maghrib tok lah, nah, kira-kira begitu, ya. Jadi begitu isya itu orang munafik itu berat, kadang sholatnya ditunda-tunda lah, isya waktunya masih panjang, masih lama, akhirnya sholat isyanya nanti aja, begitu nanti ternyata isyanya lewat, subuhnya kepadangan, kawanen, akhirnya gak sholat isya, gak sholat subuh. Yang membedakan orang munafik dengan orang mukmin kata Rasulullah adalah pada sholat isya dan sholat subuh. Ya, maka kita sebenarnya juga dari pesan itu diajarkan oleh Rasulullah untuk menjadi orang yang konsisten, ya, konsisten melaksanakan perintah Allah berupa sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan, supaya kebaikan yang dikerjakan itu bisa menghapus dosa kejahatan yang sebelumnya sudah dikerjakan. Contohnya para jamaah, dan ini berhubungan dengan firman Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dikerjakan itu akan dapat menghapus dosa-dosa yang sebelumnya dikerjakan. Saya panjenengan ini alhamdulillah umatnya Rasulullah ini oleh Allah diberi kewajiban sholat 5 waktu. Dan itu hukumnya wajib. Ternyata hikmah sholat 5 waktu sehari semalam itu sebenarnya adalah agar supaya diri kita ini menjadi orang yang bersih, yang tidak memiliki dosa, terutama yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena jarak antara satu sholat dengan sholat berikutnya itu menjadi penghapus dosa. Ya, misalnya habis sholat maghrib, ya, kemudian kita, apalagi kalau kita nunggu datangnya sholat isya dengan ngaji begini ini, wis gak ono dosane belas, Pak. Bandingkan kalau misalnya tidak ada ngaji, habis maghrib kita pulang, ya jangan sampai di rumah, sampai di jalan itu aja, sampai luar pagar masjid itu delok arek wedok ayu rok cekak, nek didelok dosa, gak didelok ketok moto. Nah, terus gimana ini? Disawang apa ora? Ya umpamanya didelok itu ya paling enggak itu ya maksiat kecil kan termasuk. Dan itu nanti saat kita isya, sholat isya, maksiat kecil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikan yang kita kerjakan mengiringi perbuatan dosa itu menjadi penghapus dosa dari maksiat yang sebelumnya tadi kita kerjakan. Ya, jadi kita ini bersyukur kepada Allah karena diberi sholat 5 waktu. Nanti mungkin habis isya kita bisa jadi melakukan perbuatan maksiat, dosa yang mungkin saja tidak disengaja. Tapi besok subuh ketika kita sholat subuh, dosa itu diampuni oleh
Allah. Ya, ketika habis subuh maksiat, ada bekerja macam-macam, zuhur kita sholat zuhur itu menjadi penghapus dosa di antara waktu sholat sebelumnya itu. Rasulullah juga mengatakan al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah satu ke umrah berikutnya itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Para jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran yang ayat yang tadi saya sebut, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kalau tidak salah itu ada di dalam Al-Quran surat Hud. Ya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Itu juga berkaitan dengan sholat. Dengan sholat wajib, sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Ternyata ayat itu memiliki sababun nuzul. Sebab yang melatar belakangi mengapa Allah berfirman innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan dosa yang sebelumnya sudah dikerjakan. Itu sababun nuzul ayat itu. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia menyampaikan, melaporkan bahwa dirinya baru saja mencium seorang perempuan. Bukan istrinya, kalau istrinya kan pahala. Ya, jadi ndolek ganjaran itu gampang, Pak. Nganggur-nganggur bojone diwambungi terus itu ganjaran tok, Pak. Ya, ganjaran tok. Terus paling gampang, ya. Nganggur-nganggur bojone dipijeti itu ganjaran tok, gampang, ya. Nah, ini bukan istrinya, perempuan lain, tahu-tahu dia peluk, dia cium. Lalu dia ini merasa berdosa melakukan itu. Nah, lalu dia menyampaikan kepada Rasulullah, Kanjeng Nabi, saya ini barusan mencium seorang perempuan. Ini gimana? Dia ini tanya taubatnya itu gimana, gitu loh. Nah, lalu Allah menurunkan ayat innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang dikerjakan itu akan menghapus kesalahan yang sebelumnya dilakukan. Tapi nyuwun sewu ini jangan dipraktekkan. Ya. Mari sak terus mari ngono ana wedok ayu diwambungi. Engko subuh salat ya. Orang itu begini para jamaah, selama kita ini melakukan perbuatan dosa, apalagi dosa itu tidak disengaja, maka itu taubatnya itu lebih mudah. Tapi kalau dia memang niatnya itu mempermainkan Allah. Mempermainkan Allah itu artinya apa? Wis tak dosa, lak disepuro ambek Gusti Allah. Mari ngono setelah dimaafkan, diampuni oleh Allah karena dia taubat, tak gawe dosa maneh, lak disepuro ambek Gusti Allah. Ini namanya mempermainkan Allah, ya. Ini namanya kalau orang taubat kan taubatnya itu bukan taubat nasuha. Ya. Kapoknya itu kapok lombok, bukan kapok nasuha itu. Kalau kapok lombok itu hilang pedese, kumat lagi dia, ya. Nah, ini kan hadis ini juga begitu, wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha, ya. Jadi jangan kita melakukan dosa itu diniati, gak apa-apalah. Aku dosa gak wurung disepuro ambek Gusti Allah. Di dalam syarahnya hadis ini, di dalam kitab Dalilul Falihin itu disebutkan begini. Kalau kita ini melakukan perbuatan dosa, jangan dipandang kecilnya dosa itu. Jangan dipandang kecilnya dosa itu. Tapi bayangkan apakah dosa ini dimaafkan, diampuni atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab nyuwun sewu nanti di hadis berikutnya, itu di masa sahabat ada perbuatan-perbuatan dosa yang oleh sahabat itu dipandang sebagai sesuatu yang besar. Tapi di masa berikutnya itu dianggap sebagai sesuatu yang kecil, yang biasa-biasa saja. Mohon maaf, contoh saja ini. Makanya sampai di dalam kitab Irsyadul Ibad itu diceritakan, lalu itu juga menginspirasi Cak Nun, ya. Kalau sekarang bukan Cak Nun lagi, Mbah Nun, ya. MH Nun Najib itu untuk menulis sebuah buku yang berjudul Selilit Sang Kiai itu. Itu kan remeh-temeh.
Jangan dianggap remeh ketika kita pulang dari masjid ini, lalu kita selilitan, lalu mematahkan ranting pohon milik tetangga kita atau orang lain yang tidak kita kenal, yang itu ada di halaman rumahnya. Mungkin ini sepele, bagi kita ini sepele. Tapi bagi para sahabat waktu itu dipandang sebagai sesuatu yang besar indallah. Boleh jadi gara-gara selilit itu, orang tidak boleh masuk surga oleh Allah. Karena dalam pandangan Allah ternyata dosa itu dipandang sebagai dosa yang besar gitu. Dan kita seperti yang sering saya sampaikan, kita juga diberikan petunjuknya oleh Rasulullah. Ya, betapa ada seorang perempuan yang ahli ibadah, dia disiksa oleh Allah di dalam neraka gara-gara seekor kucing yang sampai mati itu dia tidak berikan makan, tidak berikan minum. Tapi di sisi lain Rasulullah juga memberi petunjuk kepada kita bahwa ada seorang perempuan nakal, tunasusila, dia diampuni oleh Allah, mendapatkan rahmat Allah karena pernah menyelamatkan seekor anjing dengan memberi minum kepada anjing itu. Saya kemarin para jamaah rahimakumullah pulang umroh itu ada jamaah yang punya ternak burung murai. Saya tidak tahu harganya murai itu berapa, tapi pokoknya katanya enak suaranya gitu. Saya ditawari, Ustaz, saya punya peksi. Apa peksi itu? Ya, peksi itu ya manuk itu, burung itu. Apa Pak? Peksi apa? Nah, manuk apa? Saya punya murai Ustaz banyak. Bukan dijual belikan, tapi saya ternak memang. Ya, jadi saya berikan siapa yang mau. Kalau Ustaz mau monggo. Oh, mboten Pak, saya bukan menolak pemberian. Cuman saya ini tidak bakat ingon-ingon. Ngingoni bojo ambek anak wis cukup, wis gak perlu ngingoni liyane. Engko lek kematean kaya kucing, kaya asu itu tadi, naudzubillah ini. Nah, jadi jangan diremehkan meskipun burung kalau kemudian kita ukep, kita kekang, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai mati. Naudzubillah ini. Mungkin dalam pandangan kita kecil, tapi dalam pandangan Allah itu dianggap sebagai sesuatu yang besar. Karena yang bisa ngasih nyawa, kehidupan, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini para jamaah, kita bersyukur menjadi seorang muslim karena sholat 5 waktu ini menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan pengampunan dari Allah atas dosa-dosa kecil yang sebelumnya kita lakukan. Kemudian yang ketiga, pesan Rasulullah di dalam hadis ini adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan orang lain dengan akhlak budi pekerti yang mulia. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang suka bergaul, gitu. Bukan menjadi pribadi yang tertutup, tapi menjadi pribadi yang terbuka. Bergaullah dengan siapa saja. Dan tidak ada satupun hadis yang melarang kita misalnya bergaul dengan non-muslim. Tidak ada larangan. Karena soal agama, soal keyakinan itu sudah jelas. Lakum dinukum waliyatin. Tapi kan ada sisi kemanusiaan, sisi kemasyarakatan yang masih bisa kita kerjasamakan. Nah, kira-kira begitu. Maka Rasulullah itu, beliau di Madinah bergaul bukan hanya dengan sesama muslim. Beliau juga bergaul dengan orang Majusi, bergaul dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Tentu saja sebelum kemudian Allah menjadikan Madinah itu sebagai tempat terlarang, tempat yang najis bagi orang-orang musyrik. Ya, itu mengapa kok sampai kemudian sampai sekarang ya, setelah peristiwa pengkhianatan orang-orang musyrik kepada Rasulullah, kepada para sahabat itu, lalu Madinah dan Mekah itu diharamkan untuk dimasuki oleh orang-orang non-muslim, itu ya karena pengkhianatan itu. Innamal musyrikuna najasun, seperti yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, artinya mereka tidak bisa dipercaya kalau hidup bersama. Sampai sekarang ini orang non-muslim tidak boleh masuk Mekah, Madinah. Jadi di checkpoint itu kan tetap ketat pemeriksaan atau taftis. Non-muslim itu mamnu. Non-muslim itu tidak boleh masuk Mekah, tidak boleh masuk Madinah.
Tetapi Rasulullah memberikan contoh kepada kita bahwa beliau ini orang yang pribadinya terbuka. Ya, beliau pernah bahkan menerima kelompok Nasrani Najran itu di Masjid Nabawi. Di dalam masjid itu diterima oleh Rasulullah. Tapi kita jangan lebay, jangan niru-niru seperti itu. Karena Rasulullah itu meskipun pemimpin, beliau tidak punya istana sendiri. Jadi nemoni tamu ya di masjid. Latihan perang di halaman masjid. Menerima pengaduan, memutuskan hukum ya di masjid. Ya, jadi kalau sekarang orang yang sok-sokan kemudian gak apa-apa di masjid itu kita menerima non-muslim. Itu harus dibaca konteksnya, ya, dibaca konteksnya bahwa Rasulullah menerima itu karena memang tidak ada tempat, tidak ada istana, tidak ada bangunan khusus untuk beliau menerima tamu yang non muslim itu. Tapi beliau dengan peristiwa itu memberi petunjuk kepada kita bahwa selama masih ada yang bisa dikerjasamakan urusan kemanusiaan, urusan kemasyarakatan, itu boleh kita bergaul dengan non muslim, ya. Jadi jangan menjadi pribadi yang tertutup. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang pribadinya tertutup itu cenderung merasa dirinya paling hebat, paling benar, paling pinter, ya. Padahal ketika dia keluar dari rumahnya ternyata banyak orang yang lebih hebat dari dirinya, banyak orang yang lebih pinter dari dirinya, ya. Dan agar supaya ketika kita bergaul itu, kalaupun kita salah, kita bisa diingatkan oleh saudara kita lainnya. Dan kalau ada saudara kita yang salah, ketika bergaul dengan kita juga bisa mengingatkan dia. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dan kita tidak perlu minder atau takut bergaul dengan siapapun. Ya, tidak perlu takut bergaul dengan siapapun selama kata kuncinya adalah kita memiliki akhlakul karimah. Saya yakin Bapak para jamaah, kalau kita ini memiliki budi pekerti yang luhur, kita ini tinggal di mana saja mesti kerasan. Di Surabaya kerasan, di Sidoarjo kerasan, di Gresik kerasan. Kerasan semuanya karena kita punya bekal budi pekerti yang mulia. Makanya saya kalau ada orang ngeluh begini itu, saya ini tidak tahu Ustaz, tinggal di mana-mana serba tidak kerasan. Saya ini berapa kali pindah kontrakan itu, pernah di Lamongan, tidak kerasan Ustaz. Saya tanya, kenapa kok tidak kerasan? Tetangga saya itu jelek-jelek semua. Loh, tetanggoe dielek-elek, elek kabeh. Terus setelah itu saya pindah Ustaz ke Gresik. Gresik itu juga tidak sampai 1 bulan Ustaz, saya tinggal di perumahan, gak kerasan. Tonggone tiba ayo elek-elek kabeh. Berarti sak Lamongan elek kabeh, sak Gresik yo elek kabeh. Padahal wong Lamongan itu ya wong santri-santri, wong Gresik itu ya wong santri-santri. Akhirnya saya pindah Ustaz ke Sidoarjo. Ya Allah, tiba tonggone yo elek-elek Ustaz, gak kerasan. Akhirnya saya pindah ke Surabaya. Surabaya ini saya sudah pindah 10 kali Ustaz. Loh kok sih akeh. Ya, kok senengnya dadi kontraktor itu, ya. Kontraktor maksudnya kontrak rumah, ya. Jadi saya kadang kalau melihat orang begitu itu, sik salah, ini sakjane itu tonggo sampean sing elek apa sampean sing elek. Jadi menurut saya, orang kalau punya budi pekerti mulia itu tinggal di mana saja dia bisa, Pak. Kanjeng Nabi itu tinggal di Mekah. Karena budi pekertinya mulia, beliau itu bisa meskipun dimusuhi orang-orang kafir, beliau bisa bergaul tetap baik, tunjukkan akhlakul karimah. Tinggal di Medina, wah apalagi, wong Medina itu sangat berharap dengan keramuan kedatangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi akhirnya bukan Rasulullah yang ingin mempertahankan Mekah itu, ya. Jadi Allah yang tidak tega melihat Rasulullah terus disakiti itu, maka terus ada perintah hijrah itu. Itu pun peristiwa terakhir kan Kanjeng Nabi mau dibunuh oleh semua suku yang ada di Mekah. Ya, jadi maka kalau Rasulullah mengatakan seperti ini, ya beliau sudah mengalami pahit getir kehidupan. Beliau pernah diancam pembunuhan, bahkan mau dibunuh berkali-kali.
tapi beliau tetap wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, jadi kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan, itu sesuatu yang imbang lah. Tapi kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan, itulah akhlakul karimah. Ya, dan mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang punya budi pekerti yang mulia. Amin Allahumma amin. Hadis berikutnya para jamaah nomor 3, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala. Suatu ketika saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah lalu mengatakan kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas, ya gulam, wahai anak kecil. Ya, artinya saat itu memang Ibnu Abbas ini masih anak kecil. Ya, Ibnu Abbas ini kan sepupunya Rasulullah. Karena sahabat Abdullah ibnu Abbas itu putra dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu adalah pakdenya Rasulullah, kakaknya Abdullah. Sayyid Abdullah itu adalah ayahnya Rasulullah. Jadi Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib. Ya, jadi beliau dengan sahabat Ibnu Abbas itu sepupu, tapi urutan sepuhnya, tuanya pernah tua Ibnu Abbas. Ya, meskipun usianya lebih muda Ibnu Abbas. Inni u'allimuka kalimatin. Wahai gulam, wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan selalu menjagamu. Maksudnya apa? Jagalah perintah-perintah Allah supaya kamu juga selalu dijaga oleh Allah. Dalam bahasa yang sederhana misalnya, perbaiki sholatmu, maka hidupmu akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga sholatmu agar supaya kehidupanmu juga dijaga oleh Allah. Ya, jadi kaitannya dengan ketaatan. Jaga puasamu, kalau ini puasa Ramadan, maka kehidupanmu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka pasti kamu akan menemukan Allah ada di hadapanmu. Jadi kalau kita ini melaksanakan perintah Allah, artinya diri kita ini merasa selalu diawasi oleh Allah. Dan Allah selalu hadir di depan kita. Ya, meskipun kita tidak perlu membayangkan seperti apa Allah itu. Ya, karena tasawur, membayangkan bagaimana zat Allah seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, itu justru malah membahayakan ketauhidan kita, keimanan kita kepada Allah. Jangan pernah membayangkan kalau Allah Maha mendengar, itu Allah pasti punya telinga. Berarti kalau kita menganggap Allah punya telinga, lalu membayangkan sakpiro gedene kupinge Gusti Allah. Dan ini lalu membawa kepada paham yang disebut dengan mujassima. Di dalam teologi Islam itu ada paham namanya paham mujassima atau antropomorfism, yaitu satu paham di dalam teologi yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu memiliki organ-organ seperti manusia. Dan na'udzubillah min dzalik, ya. Subhanallahi amma yusyrikun, subhanallahi amma yasifun. Ya, jadi artinya kita dengan melaksanakan perintah Allah itu kita merasa Allah selalu mengawasi diri kita, meskipun kita tidak perlu membayangkan zat Allah. Kemudian ini masih panjang para jamaah, tapi saya lanjutkan sedikit saja ini. Idza sa'alta fas'alillah. Jika Anda meminta, maka memintalah kepada Allah. Ya, jadi jika Anda meminta, memintalah kepada Allah. Meskipun saya jenengan misalnya senang dengan ziarah, jangan sekali-kali minta kepada orang yang sudah mati. Mintanya tetap kepada Allah. Tetapi kita minta kepada Allah itu sebelumnya kita sudah mengerjakan amal soleh. Amal solehnya adalah berupa ziarah itu, ya. Dan ziarah itu termasuk ibadah. Karena Rasulullah
menganjurkan untuk melakukan ziarah kubur. Tetapi jangan minta kepada orang yang sudah mati. Mintanya tetap kepada Allah. Bahwa dalam permintaan kita kepada Allah itu kita menyebut amal soleh berupa ziarah kubur itu sesuai dengan tuntunan agama. Ya, di hadis yang terdahulu kan sudah tawassul dengan menggunakan amal soleh, dan itu disepakati oleh para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi kalau ada orang minta kepada orang yang mati, itu yang dikhawatirkan adalah dia menyekutukan Allah, syirik. Wong sing urip ae dijaluki gak ngowehi kok apa maneh sing mati, kan gitu ya. Tetapi bukan itu sebenarnya kalau orang memahami betul dalam konteks syirik itu, selama dia mintanya kepada Allah, meskipun di kuburan, di masjid, di pasar, di mana saja tempat berdoa itu banyak, tetapi yang paling penting adalah mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Insyaallah nanti kita lanjutkan karena ini hadis nomor 3 masih ada beberapa pesan Rasulullah yang perlu kita ambil sebagai petunjuk ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.